Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai settingan awal dan juga cara penggunaan dari Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini wajib untuk diikuti dan juga dilakukan praktikum ke depannya, khususnya dalam pembuatan laporan praktikum. Oke, jika kalian sudah siap, maka akan kita mulai. Kita langsung saja masuk ke dalam Microsoft Word-nya. Tampilan pertama maka akan seperti ini. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah settingan untuk option yang di sini. Tinggal klik option saja. Kemudian dalam toolbar general ini ada yang namanya username. Username ini kalian ganti menjadi nama lengkap kalian. Dalam sebagai contoh, misalkan saya Elsie Kuntas. Nah, kemudian ada inisial. Inisial ini kalian bebas menggunakan inisial nama kalian. Misalkan kalau Elsie Unpas disingkat LU, misalkan LU. Nah, jika sudah, kalian klik menu Advance. Nah, kalian scroll ke bawah. Scroll ke bagian display. Nah, di sini ada show this number of recent document. Nah, kalian klik 50. Kemudian untuk show this number of non-favorite-nya 50 juga. Dan jangan lupa untuk show measurement-nya kalian klik yang cm. Jika sudah, kalian klik saja OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuka dokumen baru, kalian tinggal klik aja blank dokumen. Nah, di sini kalian harus nyeting, dan ini merupakan formatan awal tanpa menggunakan settingan apapun atau settingan default dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, kalian bisa masuk saja ke menu style. Yang pertama kita akan mengganti atau memodify style ini. Klik saja bagian ini, kemudian klik yang normal, klik kanan, modify. Nah, bagian normal ini akan menjadi tulisan sebagai isi dari laporan kalian. Nah, kemudian ganti nama fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian untuk settingannya tidak menggunakan bold ataupun underline ataupun italic. Untuk warnanya kita menggunakan warna hitam. Dan untuk vertical alignment-nya kalian menggunakan justify. Ini seperti ini. Untuk ininya kalian klik saja yang tengah ini agar rata di tengah. Nah, jika sudah, kalian klik format, kemudian masuk ke menu paragraf. Dalam menu paragraf ini, kalian yang spesial ini klik, kemudian klik hanging. Nah, setelah hanging ini, kalian tinggal klik OK, dan klik OK lagi. Kita telah menyeting bagian normal. Kemudian selanjutnya, kita akan menyeting bagian heading 1. Klik kanan pada heading 1, klik modify. Nah, kemudian untuk heading 1 ini jangan diubah namanya jadi heading 1. Kalau misalkan namanya belum heading 1, kalian ubah saja menjadi heading 1. Nah, begitupun yang normal tadi. Nah, setelah sini kalian ubah nama fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 14, dengan format bold, dan dengan warna hitam. Formatnya kita menggunakan bold. Nah, untuk ininya kalian menggunakan center. Ini tetap center. Dan setelah settingan ini kalian klik saja format dan masuk ke paragraf. Nah, setelah ini kalian sudah klik OK, kemudian OK lagi. Nah, selanjutnya saya akan menyeting untuk heading 2. Klik modify, sama halnya seperti tadi, Times New Roman. Kemudian untuk ininya ukurannya 13 karena heading 2, bold dan dengan warna hitam. Kemudian untuk vertical alignment-nya menggunakan rata kiri, dan tinggal klik OK. Setelah itu menyeting heading 3. Nah, kalian klik modify, kemudian heading 3 dengan Times New Roman dengan ukuran 12 dengan format bold,
dengan warna hitam, kemudian dengan vertical alignment-nya yang bagian mata kiri. Nah, jika sudah, kalian klik OK. Dan kemudian untuk heading 4, jika diperlukan, kalian juga bisa menyetingnya dengan formatan yang sama seperti heading 3. Sebagai contoh, modify, heading 4, Times New Roman, 12, hanya bold, kemudian mata kiri, dan klik OK. Dan jika kalian ingin menggunakan heading 5 dan seterusnya, maka lakukan hal yang sama. Saya akan melakukan pada heading 5 juga. Times New Roman, 12, bold, hitam, mata kiri, oke. Nah, setelah melakukan modify pada menu style ini, hal yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu ke menu layout. Di sini ada toolbar page setup. Kalian klik bagian ini, page setup yang ini, klik saja. Nah, perlu diketahui untuk penulisan laporan di sini untuk bagian batas kiri itu 4 cm. Nah, kalian bebas cara menggantinya, tinggal mengetikkan saja. Karena di sini sudah 4. Dari contoh, saya hapus dulu dan klik angka 4. Untuk topnya 3, untuk bottomnya 3, dan untuk right-nya 3. Kemudian untuk multiple page-nya di normal. Nah, setelah ini kalian klik set as default dan klik yes. Nah, maka settingan kalian akan seperti ini. Ke sampingnya akan 4, dan ke atasnya 3, samping kanannya 3, dan ke bawahnya itu 3. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalian bisa klik saja ke menu view. Nah, di menu view ini terdapat toolbar ruler. Nah, ruler ini nantinya jika diklik, maka akan muncul rulernya atau penggarisnya. Nah, penggaris ini nantinya akan meluruskan. Nah, sebagai contoh, misal karena tadi sudah diatur, bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4. Nah, betul kan yang tadi telah disetting. Kemudian samping kanannya 1, 2, 3. Nah, berarti apa yang telah kita setting di page layout tadi itu sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya kalian pergi ke menu layout. Kemudian di sini ada yang namanya paragraf. Nah, kalian tinggal klik saja bagian ini. Kemudian untuk before after-nya kalian menggunakan 0 dan juga 0. Jika sudah, klik set as default dan all dokumen. Jadi ketika kalian ingin membuat dokumen lainnya setelah laporan ini, maka formatnya akan tetap sama. Klik OK. Nah, setelah itu kita akan menyeting numbering pada laporan ini. Selanjutnya kalian masuk ke menu home. Menu home di sini ada kolom paragraf. Nah, dalam kolom paragraf ini ada multi-level list. Kalian tinggal klik saja bagian ini dan klik yang bagian ada heading 1, heading 2 sampai heading seterusnya. Klik saja. Jika sudah, kalian kembali klik lagi multi-level list. Dan di sini ada define new multi-level list. Klik. Nah, kemudian di sini kita akan menyeting bagian numberingnya dari mulai nomor 1. Agar lebih gampang, tinggal klik more. Nah, kemudian kita akan menyeting bagian numbering heading 1. Nah, yang pertama, numberingnya kalian menggunakan Romawi untuk level 1. Nah, setelah Romawi ini, jangan lupa, karena dalam penulisan laporan ini menggunakan bab, maka di depannya, kalian klik arah bagian kiri, tinggal kalian klikkan saja, bab, dan spasi. Nah, jangan lupa, kalian masuk ke menu font. Di menu font ini, kalian menggunakan Times New Roman. Klik Times New Roman dengan font stylenya itu bold dengan ukuran 14. Karena ini heading 1 sebagai judul, maka size-nya 14. Seperti ini. Untuk font color-nya menggunakan warna hitam. Underline tidak perlu. Kemudian jika sudah,
tinggal klik OK. Nah, jika di sini muncul set as default, lebih baik kalian klik set as default untuk menyimpan settingan pada saat ini. Nah, kemudian klik OK, maka akan tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk ini jangan ada yang diganti, startnya pastikan 1. Nah, kemudian setelah ini kalian klik yang bagian nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini sama halnya, karena nomor 2 ini setelah digabungkan seperti penulisan subjudul dan judul. Kalau untuk judul itu pasti untuk level satunya itu pasti menggunakan Romawi. Nah, untuk heading 2 ini yaitu subjudul. Subjudul ini di karakter pertamanya itu pasti menggunakan Romawi. Lalu titik setelahnya itu menggunakan angka. Nah, karena kebetulan kita untuk level 1 yang tadi ini sudah menggunakan Romawi, maka ke bawahnya akan mengikuti seperti ini. Nah, untuk heading 2 ini kalian hanya tinggal mengganti fontnya saja. Klik font, kemudian Times New Roman, fontnya bold, kemudian size-nya 13. Karena ini subjudul, heading 2 menggunakan ukuran 13. Kemudian untuk font color-nya itu hitam. Jika sudah, klik OK. Nah, kemudian heading 3 atau level 3, lakukan hal yang sama, Times New Roman, bold. Untuk heading 3 ini ukurannya sama dengan font normal, itu 12 dengan warna hitam. Klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada heading 4 dan heading 5. Biasanya untuk penulisan laporan cukup pada heading 5 saja. Nah, jika sudah, kalian cek kembali, pastikan di samping ini terdapat heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. Ini membuktikan bahwa penomoran pada level ini, pada kelima level ini telah terhubung dengan heading yang telah kita settingkan tadi. Nah, jangan lupa kalau misalkan ininya tidak ada heading, contohnya misalkan seperti ini, nah maka kalian harus mengganti link level to style-nya menjadi heading 1. Nah, seperti ini. Otomatis ketika kita menuliskan bab 1, maka akan terhubung ke heading ini. Ataupun kita mengklik heading ini, maka akan muncul bab 1 ini, ataupun angka selanjutnya. Jika sudah, kalian tinggal klik OK, maka settingan font kalian sudah bisa digunakan. Kemudian, jika format numbering sudah disetting, langkah selanjutnya yaitu klik ke bagian toolbar reference. Jika sudah, maka akan ada insert caption ini. Nah, dalam insert caption ini untuk penulisan insert caption pada suatu gambar ataupun suatu tabel yang akan dimasukkan dalam sebuah laporan atau sebuah Microsoft Word ini. Nah, tinggal klik saja. Nah, kemudian di menu ini, di sini telah muncul bagian gambar dan juga tabel. Nah, pada kali ini karena sudah ada bagian gambar dan juga tabel, maka kalian tidak perlu menambahkan label lagi. Seperti itu, karena nantinya kita akan menggunakan gambar ini sama menggunakan tabel ini. Nah, jika sudah, karena ini formatannya masih italic, masih belum benar, kalian tinggal klik OK saja dulu, kemudian hapus dulu, kembali ke home, kemudian klik bagian ini. Di sini ada caption. Nah, caption di sini terhubung dengan insert caption yang tadi di bagian reference. Nah, jika sudah di sini, kalian klik kanan saja, kemudian modify. Nah, di sini merupakan format yang tadi, yang caption tadi. Nah, makanya tadi kenapa italic, karena di style di sini, di modify style sini, itu masih menggunakan italic, dan ukurannya masih 9, dan dengan warna masih belum warna hitam. Nah, tinggal ubah saja, ini tetap Times New Roman, kemudian ukurannya 12, dan ini jangan italic. Nah, jika sudah, maka warnanya pun juga harus dihitamkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk alignment-nya kita menggunakan center, dan untuk ininya di tengah saja, seperti ini. Kita sudah masuk ke format, ke paragraf.
Jika sudah seperti ini, maka klik OK dan klik OK lagi. Nah, maka secara tidak langsung ini akan terupdate. Misal ketika kita masukkan gambar, kita bisa langsung menggunakan insert caption-nya. Seperti itu. Nah, karena ini masih belum ada heading, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penggunaan dalam penulisan laporannya. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan judul, yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, cara penggunaannya, tadi tinggal klik saja bagian bab 1, tinggal klik, kemudian tuliskan pendahuluan. Nah, dalam tulisan ini, jika berjauhan, kalian bisa mainin di rulernya. Di bagian tengahnya, kemudian dekatkan dan jauhkan. Maka akan merapat ke babnya. Nah, sebenarnya untuk penggunaan judul ini, tidak semestinya harus menggunakan bab semua. Kalian juga bisa menghapus, klik backspace sekali. Nah, backspace sekali, maka bab satunya akan hilang, tetapi ini masih dalam heading 1. Seperti ini. Jadi, nanti ketika kita ingin membuat daftar isi, ini masih terhitung karena masih ada bab satunya. Nah, kita kembali lagi. Nah, kemudian jika kalian ingin masukkan subjudul, tinggal klik enter. Dan karena subjudul ini menggunakan heading 2, tinggal klik saja bagian heading 2. Klik. Nah, maka ini akan otomatis menjadi heading 2. Nah, dalam penulisan laporan, biasanya secara umum, ini terdapat latar belakang. Nah, sama halnya, jika berjauhan, tinggal dekatkan saja. Nah, kemudian di sini sudah membuat judul dan juga subjudul. Nah, jika dalam laporannya masih terdapat subjudul lagi, maka tinggal klik enter saja dan masukkan heading 3. Nah, misalkan heading 3-nya latar belakang masalah. Nah, jika berjauhan, tinggal klik lagi. Nah, jikalau dalam suatu heading ini masih terdapat subjudul lagi, maka kita menambahkan yang bagian heading 4 ini. Jangan lupa klik enter dulu, masukkan heading 4, dan masukkan latar belakang. Misalkan latar belakang masalah 1, misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian jika kalian ingin menambahkan isi dari laporannya, artinya kalian akan menggunakan settingan untuk style normal. Kalian tinggal enter. Nah, secara otomatis, maka jika di enter dan posisinya di sebelah paling kiri, maka ia sudah kembali ke posisi normal. Nah, kita tinggal mengetikkan saja isi dari laporannya. Misal, tinggal ketikkan saja. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi stylenya normal. Kenapa? Karena ya tadi kita sudah menyeting di modify normal ini dengan ukuran font seperti ini. Kemudian, bagaimana cara penggunaan dari insert caption tadi? Nah, sebagai contoh, saya di sini mempunyai, misalkan di sini saya akan menambahkan suatu gambar. Nah, untuk suatu gambar, kalian bisa klik saja ini. Kalau tidak, jika kalian tidak ada di sini, tinggal klik insert, kemudian ada picture. Tinggal klik saja, kemudian klik this device. Nah, maka akan secara langsung terhubung ke direktori kalian. Ya sudah, saya di sini akan masukkan logo LSIG. Nah, yang pertama, pastinya ukurannya akan besar seperti ini, mengikuti marginnya. Kalian tinggal kecilkan saja. Kemudian ini bisa diketengahin. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan insert caption? Kalian tinggal klik saja di paling pojok bawah sini, pojok kanan. Enter satu kali. Nah, maka akan di bawah si gambarnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ke menu reference dan insert caption. Nah, otomatis gambarnya akan muncul di sini. Jika ini yang akan kalian gambar, maka kalian tinggal pilih gambar. Nah, seperti ini. Untuk numbering-nya, kalian klik dulu. Nah, pastikan ini include chapter number. Nah, ininya untuk sebagai pemisahnya itu menggunakan titik. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik OK dan OK. Maka, secara otomatis, ini akan langsung
ada insert caption di bawah gambar. Nah, misalkan kalian untuk logo ini dinamakan logo LSIK. Nah, maka ini penulisan insert captionnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana jikalau kita ingin menambahkan suatu tabel. Nah, sebagai contoh, misalkan saya di sini menggunakan tabel di bagian subjudul ini. Tinggal enter saja. Maka tinggal kalian, misalkan saya punya tabel mata kuliah. Jika sudah, klik enter lagi. Dan untuk tabel ini, tentunya kalian harus memiliki tabel terlebih dahulu. Dan saya di sini memiliki tabel tersebut. Oke, baik, di sini saya sudah memiliki tabel dari Microsoft Excel. Nah, caranya tinggal blok aja, kemudian klik kanan, dan copy, atau cara gampangnya Ctrl+C. Nah, kemudian jika sudah, masuk lagi kembali ke Word-nya, dan jika sudah, kita tinggal klik kanan, kemudian paste option. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik tanda ini, dan pindahkan ke tengah. Nah, karena untuk penomoran dari tabel ini berbeda dengan penomoran dari gambar, jika penomoran di tabel ini, insert caption ditempatkan di atas tabel, seperti ini. Caranya sama, ke reference, kemudian insert caption, cari tabel, jika sudah, klik, kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, tinggal kasih nama untuk tabel ini tabel apa, misalkan tabel mata kuliah. Nah, jadi seperti itu untuk cara penulisannya. Nah, secara otomatis, ini akan secara otomatis terupdate jika kita menambahkan gambar ataupun tabel lainnya. Contohnya seperti misalkan saya ingin menambahkan gambar kembali. Saya akan menambahkan gambar pas misal. Nah, jika sudah, saya coba menggunakan insert caption kembali. Gambar, kemudian OK. Maka secara otomatis ini akan menjadi gambar 1.2. Nah, tinggal kasih nama logo Universitas Sundan. Nah, kalau ini dihapus, nah, maka ini akan tetap seperti ini, tetapi jika ini diupdate, klik kanan, kemudian update field, maka ini menjadi gambar 1.1. Nah, ini memungkinkan kalau kita ada kesalahan ketika menentukan gambar ataupun tabel, nanti akan gampang untuk kita bisa mengganti secara otomatisnya, seperti itu. Nah, kemudian tutorial selanjutnya yaitu kita akan coba untuk menambahkan page baru. Enter dulu. Nah, setelah enter, kita akan coba ke layout, kemudian break. Nah, break ini kalian tinggal pilih aja yang bagian next page. Nah, next page ini berarti dia akan pindah dan dia akan memulai page baru di page selanjutnya. Klik. Nah, secara otomatis ini akan ada di page baru dan page baru akan muncul, dan contohnya saya akan menambahkan heading 1 kembali. Heading 1 otomatis ini akan namanya menjadi bab 2. Nah, bab 2 itu biasanya berisikan landasan teori. Nah, sudah seperti biasa kita bisa menambahkan heading, misal di sini heading 1 untuk landasan teori 1. Kemudian kita ingin menambahkan heading 3, tinggal tambahkan saja, klik. Kemudian landasan teori 1.1, misalkan seperti itu. Nah, begitupun selanjutnya jika kita ingin menambahkan gambar, maka akan secara otomatis ini menjadi gambar 2.1. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan atau cara menyeting header footer. Nah, header footer ini bisa digunakan untuk menambahkan suatu halaman di suatu laporan. Nah, untuk cara menambahkannya seperti ini, kalian bisa double klik di sini, di bagian atas ini. Nah, maka akan secara langsung, otomatis, ini akan menuju ke bagian header footer. Nah, di header footer ini,
Kita masuk ke misal untuk penomoran bab ini dilakukan di bawah. Di bawah ini kalian bisa menambahkan nih, karena saya sebelumnya sudah pernah membuat, jadi saya hapus dulu. Nah, cara membuatnya ada toolbar namanya page number, tinggal klik aja. Kemudian karena kita ingin menambahkan halaman di bawah, maka klik yang bagian bottom of page. Nah, kemudian untuk contohnya seperti ini, kita ingin, karena saya pernah membuat, jadi saya ini sudah terotomatis ini mengikuti headingnya. Nah, bagaimana cara teman-teman biar bisa mengikuti ini, biar ada headingnya di depannya? Caranya tinggal drag, kemudian klik kanan, dan format page number. Nah, agar ada heading tersebut, kalian tinggal cek aja checklist bagian include chapter number. Nah, maka akan secara otomatis heading tersebut akan ada di depan halaman. Nah, jika tidak menggunakan ini, jika diklik OK, maka hanya akan muncul halaman. Nah, jika ingin menambahkan heading di depannya, maka harus menceklis include chapter number. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau ketika kita awal menambahkan halaman, akan muncul satu seperti ini dengan tampilan seperti ini. Maka dia akan ada satu space di bawah. Nah, untuk sama dengan ukuran yang di sini, kalian tinggal hapus saja dengan klik delete ataupun backspace. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang penting juga. Ini ada page header section 1 sama section 2. Nah, ini sudah beda section. Kenapa beda section? Karena kita memilih untuk next page. Bukan kita asal enter aja. Contohnya kalau misalkan kita asal enter, nah, maka memang muncul page baru, tetapi masih dengan section yang sama. Nah, jika section sama seperti ini, maka secara otomatis jika kalian memang belum pernah menyetingnya, maka jika kita menambahkan halaman, maka di sini juga akan muncul halaman yang sama. Gitu. Nah, sebenarnya bisa, kalaupun seksinya sama, tapi ini tidak akan mengikuti format sebelumnya. Caranya itu kalian tinggal klik saja link to previous. Nah, kebetulan karena saya sudah menyetingnya, di sini tidak bisa dipencet, tidak bisa diklik. Nah, kalau misalkan di Word-nya itu baru, maka link to previous ini akan bisa diklik dan tinggal uncheck aja di sini. Kalau memang ini kepake, tinggal uncheck aja. Kalau memang kita ingin beda dengan halaman sebelumnya. Nah, terus bagaimana cara pembuatan header untuk nama sama keterangan laboratorium misalkan. Nah, yang pertama klik dulu page number, kemudian klik bagian top, dan saya akan menambahkan halaman pada bagian kanan atas. Contohnya seperti ini. Tinggal diklikkan saja. Kemudian di sini kita menambahkan nama keterangan sebagai penulis dari laporan. Nah, misalkan nama saya LSIK Unpas. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal tap saja, tap, maka secara otomatis ini akan ke bagian kiri. Nah, jika ini masih belum mentok ke bagian margin yaitu 4, nah kalian tinggal bisa aja klik bagian atas ini, kemudian geser ke bagian sini, yang atas sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambahkan garis bawahnya? Bisa blok saja ini, kemudian klik underline. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya untuk ini bisa dua cara, yang tadi menggunakan underline, ataupun kita bisa menggunakan ke bagian home dan menggunakan tabel ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Betternya menggunakan tabel agar lebih renggang, tidak terlalu mentok ke bagian tulisan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membuat putar di sini? Caranya yang pertama tinggal tuliskan dulu, misal laboratorium sistem tulisan, kemudian
program. Misalkan tahun 2025. Nah, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk header footer itu menggunakan Tahoma. Jika di sini sebagai contoh, karena di laboratorium menggunakan font Tahoma. Tahoma dengan ukuran 10. Seperti ini. Kemudian ini pun sama menggunakan font Tahoma dengan ukuran 10. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan logo? Nah, kalian tinggal masuk saja ke sini, sama, dan misal masukkan logo LC. Nah, pasti yang pertama akan muncul seperti ini. Yang pertama, kecilin terlebih dahulu. Nah, jika sudah, wrap tag-nya ganti menjadi di bagian in front of text. Nah, maka dia akan mudah dipindahkan. Nah, jika sudah, yang pertama ini kita blok dulu, kemudian pindahkan untuk bagian ininya, sekitar segini. Nah, ini tinggal sesuaikan ukurannya, dan tinggal luruskan saja. Nah, jika sudah, maka kita bold, bisa di bold, bisa tidak ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya agar menambahkan garis pada bagian atas ini? Caranya sama, masuk ke sini kemudian klik bagian tabel itu. Nah, tinggal klik bagian bawahnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tadi merupakan settingan awal Microsoft Word, kemudian tutorial cara penggunaan dari Microsoft Word secara basicnya seperti itu. Nah, karena ini wajib, maka jika kalian sudah mengetahui dan kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir, maka saya pastikan kalian bisa menuliskan laporan dengan baik dan benar pada praktikum ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.